Namo Buddhaya. Saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Duyanti SAG MPD dalam acara Mutiara Iman. Saudara dimanapun Anda berada, dalam setiap kesempatan saya selalu berdoa dari lubuk hati yang paling dalam, semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, tentu saja memiliki karma baik bersama sehingga kita dapat berjumpa dengan kondisi sehat dan bahagia. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan yang baik ini saya akan bersama-sama dengan saudara membahas Dhamma, tentang Dhamma yang sangat sukar untuk ditemukan. Kenapa? Karena tidak semua orang selalu mengingat jasa baik yang dilakukan oleh orang lain. Dalam perumpamaan ini, coba kita perhatikan bersama-sama. Sebuah pohon yang rindang, sebuah pohon yang kuat, sebuah pohon yang besar, memiliki ranting yang kuat, memiliki daun yang lebat, semuanya ditopang oleh akar yang kuat dan dalam. Dan akar-akar itu akan semakin kuat apabila tanah yang menopang akar tersebut memiliki tanah yang subur dan juga memiliki kekuatan tanah tersebut. Apabila tanahnya tidak subur, maka akarnya tidak bisa kuat. Kalau akarnya tidak kuat, maka pohon-pohon itu tidak bisa tumbuh subur. Ini apa artinya? Artinya adalah yang kita lihat pohon yang bagus, pohon yang subur, pohon yang kuat, pohon yang besar, itu semua karena ada akar yang kuat di dalamnya. Dari perumpamaan ini, kita bisa melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang kuat dengan cara melihat kebaikan orang lain kepada diri kita? Ini semua disebut sebagai orang yang mengerti kebaikan orang lain. Dan satu lagi adalah orang-orang yang bisa melakukan perbuatan baik tanpa harus diminta. Dua hal ini yang ingin saya sharingkan kepada saudara semuanya. Saudara, selain sebagai ulasan pohon tadi, maka dalam kehidupan sehari-hari kadang kita melupakan kebaikan orang lain. Kenapa? Kita ini kadang-kadang hidup merasa bahwa kita bisa hidup sendiri tanpa sokongan orang lain. Coba kalau kita berusaha untuk ke belakang, hidup sekarang ini dari kecil sampai besar kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti ada orang lain yang menopang hidup kita. Siapa dia? Banyak, tapi terutama adalah orang tua kita. Orang tua kita selalu membantu kita, menolong kita dari sejak kita lahir atau dari sejak kita berada di dalam kandungan. Sampai kita lahir, sampai kita hidup di dalam lingkungan anak-anak, kemudian kita menjadi dewasa, semua ditopang oleh orang tua kita. Apakah hanya orang tua kita yang menopang kita? Tidak. Ada sanak saudara, ada kawan-kawan di dekat kita, ada semua yang kita inginkan. Ini adalah gambaran-gambaran orang yang memberi bantuan kepada kita sampai kehidupan kita saat ini. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungkan bahwa kita hidup tidak bisa sendirian? Pernahkah kita berpikir bahwa ada orang-orang yang harus kita akui bahwa dia pernah membantu kita, kita mengingat dia dan kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi terima kasih juga bisa diberikan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk doa, dalam bentuk apresiasi atau bentuk apa saja yang menyujukkan orang-orang yang membantu kita. Saudara, di dalam ajaran Sang Buddha,
kita ini adalah hidup dari satu sebab ke sebab yang lain, atau dari satu rantai ke rantai yang lain. Hidup tidak hanya satu rantai terus terpenggal. Selama kehidupan masih terjadi, maka kehidupan ini akan terus berulang, akan seperti rantai atau seperti sebab akibat yang saling bergantungan. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Disinilah kita bisa merenungkan, disinilah kita bisa menyadari, disinilah kita bisa menimbulkan kerendahan hati kita. Kalau kita sudah bisa merenungkan ini, maka nanti kita akan menjadi orang yang mengerti kebaikan orang lain dan orang yang akan membalas budi atas kebaikan orang lain. Nah, saudara, dimanapun Anda berada, sebentar lagi saya akan kembali karena saya akan berbicara tentang siapa orang-orang yang bisa melakukan kebaikan kepada kita dan apakah kita bisa melakukan kebaikan untuk mereka. Saudara, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti dalam acara Mutiara Iman melalui Kompas TV. Saudara yang berbahagia, kita tadi sudah mengumpamakan berbagai hal supaya kita mengerti bahwa kita harus melakukan sesuatu. Tetapi sebelum kita melakukan sesuatu, ada orang yang pertama kali melakukan perbuatan baik yang disebut sebagai pubakari. Orang yang melakukan perbuatan baik yang pertama itulah yang sukar kita jumpai. Kadang kita tidak mengerti ada orang lain yang melakukan kebaikan pertama kali. Seperti tadi yang saya katakan, orang tua kita. Kita tidak mengerti karena kita sebagai anak. Oh, ternyata orang tua telah melakukan kebaikan. Kita juga tidak mengerti ternyata orang lain juga telah melakukan kebaikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hal ini harus kita renungkan. Kita harus berhenti sejenak dari kehidupan yang serba hiruk pikuk. Mari kita berhenti sesaat. Kita berpikir bahwa hidup kita tidak bisa berjalan lancar kalau kita hanya sendirian. Artinya hanya memiliki ego pribadi. Kalau kita tidak memiliki ego pribadi, kita akan memperluas pengetahuan kita. Kita berada di sini berkat orang lain. Kita berada di sini berkat orang-orang yang mau melakukan kebaikan kepada kita, yaitu pubakari. Orang yang pertama melakukan kebaikan kepada kita. Nah, saudara, orang pertama melakukan kebaikan kita yang paling mudah kita jumpai adalah orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang pertama melakukan kebaikan kepada kita. Di dalam kitab suci agama Buddha disebutkan Sutra Bhakti seorang anak. Orang tua adalah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Bahkan orang mengatakan kalau dibulatkan selama 10 bulan. Kita dikandung kemana saja, melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Sejak di dalam kandungan diberikan doa. Sejak di dalam kandungan sudah merepotkan orang tua. Betapa banyaknya yang kita lakukan tentang apa yang tidak baik. Sebenarnya kita tidak ingin tidak baik, tetapi merepotkan orang tua. Kenapa? Karena di dalam kandungan itu tidak mudah. Ada yang namanya ngidam, ada yang namanya mau tidur susah. Karena apa? Karena perutnya sudah membesar, tidur ke kiri susah, ke kanan sudah, apalagi telungkup itu sangat susah. Nah, itulah orang tua memberikan pertolongan pertama kepada kita, melindungi anaknya di dalam kandungan. Setelah itu orang tua kalau anaknya sudah lahir memberikan tempat yang baik untuk anaknya dan memberikan tempat yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Memberikan makanan yang enak untuk anaknya dan yang tidak enak untuk diri sendiri. Memberikan pengertian, kemudian memberikan pendidikan yang layak
untuk anaknya. Kadang orang tua tidak punya uang, tetapi uang itu dikumpulkan untuk pendidikan anaknya supaya anaknya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki budi pekerti yang baik, dan nanti memiliki pekerjaan yang bisa menopang hidupnya. Orang tua tidak ingin balas budi anak, tetapi orang tua ingin anaknya sukses. Inilah orang yang pertama memberikan perbuatan kebaikan untuk kita yang disebut sebagai pubakari. Susah untuk menemukan orang seperti ini. Di samping itu, apakah ada orang lain yang bisa melakukan ini? Ada. Karena di luar sana, di dunia luar sana, banyak sekali orang yang sebagai bodhisatwa kecil, di mana orang melakukan kebaikan tanpa pamrih, tanpa diminta untuk diri kita. Kita sebut tadi sebagai pubakari, orang yang susah atau orang yang pertama melakukan kebaikan kepada kita tanpa pamrih. Coba kita lihat, kalau sekarang kita bisa lihat di TikTok, kemudian kita bisa dilihat di media sosial yang lainnya atau di IG atau di Facebook, kita bisa banyak lihat hal-hal yang orang tanpa sengaja dia menolong orang lain, tanpa diminta dia menolong orang lain. Pada saat itu kita yang ditolong kadang-kadang tidak pernah merasakan, kenapa ya dia bisa menolong seperti itu? Karena setiap orang memiliki benih-benih kebudayaan, memiliki benih-benih bodhisatwa. Seseorang harus menimbun kebajikan atau parami untuk dirinya, karena kehidupan tidak hanya saat ini saja. Kehidupan akan berjalan terus, dan apakah hidup kita hanya akan dibiarkan atau habis dengan waktu yang tidak baik? Tentu saja tidak, karena ajaran Sang Buddha yang tahap pertama, jangan melakukan kejahatan. Tahap kedua, lakukanlah kebaikan. Orang tidak hanya berhenti sampai tidak melakukan kejahatan, tetapi juga harus dibarengi dengan melakukan kebaikan. Kebaikan itu diminta atau tidak diminta, seseorang ada bodhicitta di dalam hatinya. Benih-benih bodhicitta di dalam hatinya itulah yang akan menolong orang lain tanpa pamrih, menolong tanpa diminta. Dia memiliki pubakari di dalam dirinya, dengan kesenangan hati, dengan ketulusan ketika menolong, tidak pernah berpikir apakah dia akan membalasnya. Tidak pernah berpikir apakah apa yang kulakukan itu baik untuk dirinya. Dia hanya memikirkan bahwa orang yang dia temui sedang membutuhkan pertolongan. Nah, orang-orang seperti inilah orang yang sukar ditemui di dunia ini. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki hal seperti itu. Kita lupakan orang yang tidak memiliki hal seperti itu. Jadi, saudara sekalian, apabila saudara sedang mendengarkan dari jauh atau sedang menonton acara ini, mari kita sama-sama buka hati kita untuk bersama-sama membuka wawasan kita bahwa kita perlu memiliki keperbuatan baik, menolong orang dengan kebajikan. Tentu saja ingat, kebajikan itu akan bermanfaat kalau kebajikan itu timbul dari pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan tentu saja perbuatan yang benar dan yang baik. Berusahalah untuk melakukan itu. Cobalah melihat acara kita kali ini, sebentar duduk dan merasakan betapa indahnya apabila kita bisa menolong orang lain dengan melakukan hal-hal yang baik. Saudara, tidak sampai di sini. Orang tidak hanya memberikan pertolongan yang baik, yang ditolong pun harus mengerti bahwa dia ditolong orang dan dia juga harus tahu berterima kasih. Untuk membahas ini, kita akan bahas setelah kita dengarkan yang berikut ini. Dan tentu saja saudara jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti dalam acara Mutiara Iman bersama Kompas TV. Saudara, masih bersama kami ya.
Semoga saudara masih mendengarkan dan juga masih menonton kami dengan hati yang bahagia, dengan pikiran yang tenang, karena ini akan memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Saudara, setelah kita mengerti, melihat bahwa ada orang yang pertama kali memberi pertolongan yang disebut sebagai Pubakari, maka sekarang kita akan melihat ada orang yang disebut sebagai Katanyu Katawedi, yaitu mengerti dan berterima kasih atas pertolongan orang lain, atas pertolongan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sebelum ini saya juga sudah membahas bahwa pohon itu tidak hanya hidup sendirian, dia pasti ada tanah yang menopang, ada tadi akar yang menopang, kemudian ada juga air yang membuat dia bisa hidup dengan baik, kemudian ada kompos-kompos atau hal-hal yang bisa membuat pohon itu bisa tumbuh subur. Di samping itu, diri kita sendiri, yaitu kita hidup karena ditopang oleh orang tua kita yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu mari kita sadari, mari kita berhenti sesaat dari kehiruk pikuk dunia bahwa kita hidup ini tidak hanya sendirian, telah ditopang oleh orang lain. Maka saatnya sekarang ini kita berusaha untuk berterima kasih, Katanyu Katawedi, kepada siapa saja yang telah menolong kita. Kenapa? Karena kita tidak hidup sendiri. Kalau ada orang yang berbuat baik, tentu kita harus kembali memberikan kebaikan kepada mereka. Ingat ajaran Sang Buddha tadi. Yang kedua adalah buatlah kebajikan. Kita pun juga harus membuat kebajikan. Terutama kepada siapa? Tentu saja kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah mengandung kita, maka kita perlu berkatanyu Katawedi, membalas budi orang tua. Walaupun sudah diceritakan bahwa orang tua jasa yang diberikan kepada anaknya itu tidak bisa terbalaskan begitu saja, tapi kita tetap harus membalas orang tua. Di dalam ajaran Buddha dikemukakan bahwa anak tidak akan pernah bisa membalas budi orang tua walaupun dengan cara memanggul ayahnya di sebelah kanan, ibunya di sebelah kiri, dengan menyuapinya, dipanggulkannya, tetap itu tidak bisa membalas kebaikan. Nah, hal ini bukan berarti anak tidak membalas kebaikan orang tua. Anak tetap memberikan pembalasan kebaikan orang tua. Walaupun kebaikan itu tidak terbalaskan, tetapi itu akan memberikan arti yang baik. Karena apa? Hidup itu adalah sebab akibat, rantai kehidupan. Melakukan kebaikan kepada orang lain, melakukan kebaikan kepada orang lain lagi, ini akan menjadi pondasi untuk menjadi manusia yang baik atau membuat parami di dalam diri kita. Nah, sahabat, kenapa orang tua harus dibalas budinya? Karena tadi sudah mengandung kita, kemudian merawat kita dengan baik, maka kita pun harus merawat orang tua dengan baik. Ketika mereka sudah tua, kitalah yang akan menyokong ayah dan ibu. Kemudian kita membersihkan nama baik ayah dan ibu dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebaikan kepada orang lain. Tidak mencoreng nama baik orang tua. Kalau anak melakukan kebaikan kepada siapa saja, maka orang lain akan menilai bahwa orang tuanya telah membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik. Maka terjadilah anak-anak yang baik kepada orang lain. Tanpa disadari ini akan membanggakan orang tua. Orang tua tidak pernah minta uang. Ingat, orang tua tidak akan pernah menanyakan berapa uangmu. Tetapi orang tua akan bahagia ketika melihat anak-anaknya rukun, anak-anaknya baik dan melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ini yang diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian kalau orang tuanya sudah memberikan tempat yang layak kepada anaknya, sekarang orang tua tidak bisa mencari nafkah dengan baik, saatnya anak memanjakan orang tua.
kemudian menjaga warisan orang tua yang sudah diberikan. Jangan menghambur-hamburkan warisan yang telah diberikan oleh orang tua. Jagalah dengan baik, karena warisan itu bukan hanya warisan uang, tetapi warisan itu juga warisan dharma, pengetahuan kebaikan, pengetahuan akan kebenaran yang kita bisa manfaatkan untuk kehidupan sekarang dan untuk kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu sangat sulit bertemu dengan orang yang berbuat baik yang disebut sebagai pubakari dan orang yang berbalas budi atau katanya kata wedi. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan, Anguttara Nikaya ayat 118, Sang Buddha mengatakan, oh para biku, dua orang yang sukar ditemui di dunia ini, yaitu pertama orang yang melakukan kebaikan disebut sebagai pubakari, yang kedua orang yang membalas kebaikan orang lain atau membalas budi orang lain yang disebut sebagai katanya kata wedi. Perbuatan seseorang tidak hanya berhenti saya tidak melakukan kejahatan, tidak berhenti sampai di situ, karena itu berarti tidak melakukan kebaikan, harus dibarengi dengan kebaikan. Yang kedua yaitu lakukan kebaikan. Artinya apa? Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan. Ajaran Sang Buddha yang kedua harus kita lakukan. Kenapa? Inilah yang disebut sebagai lingkaran kehidupan atau sebab akibat dalam kehidupan. Yang berkali-kali saya sampaikan, hidup itu ada sebab akibat. Dan dua orang atau dua sifat yang sukar ditemui tersebut harus ada di dalam hati kita. Kita harus bisa menyokong orang lain tanpa diminta, kita juga harus mengerti dan membalas budi orang lain. Ini berarti kita telah melakukan kebaikan. Bila sahabat telah melakukan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain tanpa diminta, dan ini menjadi parami, maka kita akan hidup bahagia di kehidupan sekarang dan bahagia di kehidupan yang akan datang, dan akhirnya kita bisa mencapai pembebasan mutlak. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha, Dhamma yang suka ditemukan di dunia, yaitu pubakari dan katanya kata wedi. Semoga kita menjadi orang yang memiliki pubakari di dalam hati kita dan selalu memberikan pertolongan dengan katanya kata wedi, sehingga kita menjadi orang yang baik di dalam hati, baik kepada orang dan baik kepada semua makhluk. Nah saudara, dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada saudara umat muslim dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan kepada semuanya saudara dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya sehat dan bahagia di setiap perjumpaan kita. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.